Ini seperti semua pertumbuhan manusia yang tidak memahami limitasinya sendiri seringkali salah berbuat kan gitu. Kita kasih contoh ke Cak Non aja. Cak Non ini kan sebenarnya sudah ngasih modal sosial yang besar tentang bagaimana pengaruh dia di masyarakat. Yang menurutku itu bisa jadi modal, itu semacam ombak yang bisa dinaikin, diselancarin. Punya bayangan itu enggak? Kenapa saya hidup harus mengikuti sebuah framework yang di layout sebelumnya? Karena yang outputnya bukan memenuhi harapan orang lain kok. Output terbesarnya adalah bermanfaat untuk orang lain kok. Mas Sabrang, bakal gimana seorang Sabrang melihat Cak Non? Ya begitu. Begitu. Karena kan di luar sana kan banyak orang yang terkagum-kagum. Tapi kan penilaian yang paling Dekat itu yang valid itu biasanya yang dekat. Aku sering bilang nguji gini, orang itu akan terlihat kualitasnya ketika yang bersaksi itu adalah orang dekatnya. Makanya salah satu yang diajarkan dalam Islam, ketika kita wafat itu dimintain kesaksian kepada orang dekatnya, dia orang baik atau tidak gitu. Karena itu yang valid gitu. Iya. Semua orang pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Ya karena tadi itu waktu terbatas, ruang terbatas, energi terbatas dan seterusnya lah. Tapi kalau orang tua pasti punya pengaruh besar pada anaknya, ya iya pasti ya. Banyak fondasi yang saya miliki juga belajar dari orang tua. Mengadopsi, mengimitasi. Awalnya biasanya kan manusia kan makhluk yang mengimitasi. Ya imitasi, mengadopsi, terus kemudian juga kadang ada perbedaan pendapat tapi juga di-resolve ya dibicarakan, diobrolkan dan seterusnya lah. Kalau saya sendiri kan memang cenderung tidak tertarik dalam tanda petik ya, tidak tertarik pada kejadian-kejadian mistis dan seterusnya gitu tuh. Saya nggak suka nyari hal seperti itu ya. Jadi ya banyak kalau dia di kalau di YouTube-nya caknon.com itu kan banyaknya diskusi yang direkam itu pembicaraan bapak sama anak itu ya yang sering diskusi seperti itulah. Itu yang sangat berpengaruh dalam relasi orang tua dan anak sebenarnya ya, Pak. Karena aku tumbuh dan besar dipengaruhi oleh diskusi-diskusi dengan orang tuaku itu, khususnya ayahku. Jadi setiap subuh dan setiap maghrib biasanya udah tuh diskusi ngalor ngidul, dan bahkan diskusi tentang hal-hal yang dulunya aku gak ngerti gitu, tapi ayahku dilempar aja tuh diskusi-diskusi itu untuk kemudian mungkin dia percaya bahwa ada tadi belief system yang kemudian nanti akan di-call lagi, kita panggil lagi suatu hari. Wah, ayahku pernah ngomong gini perasaan dulu. Iya, ditanam-tanam gitu pasti. Tapi kan gini, Mas Abrang, kadang relasi yang seperti itu jarang didapati oleh banyak orang. Sehingga orang sering bilang, kita itu orang yang beruntung kalau dapat orang tua yang membuka diri untuk diskusi. Tapi banyak yang tidak begitu. Baik si anak yang tidak percaya kepada orang tuanya untuk kemudian berdiskusi, atau orang tua yang menganggap, siapa sih kamu untuk berdiskusi. Sehingga anak muda itu salah satu problemnya adalah relasi yang buruk dengan orang tuanya. Dan akhirnya pilihan-pilihan hidup yang kemudian penuh kecelakaan karena relasi yang buruk ini. Misalnya ya, dalam memilih jodoh, dalam memilih jurusan kuliah, kampusnya, dan nanti bekerjanya di mana, PNS atau tidak PNS, atau ya orang kayak kita ini kan pasti bagi sebagian orang tua ya jangan jadi kayak itulah, gak jelas itu orangnya, kerjanya gak jelas, apanya gak jelas. Relasi yang ini yang saya tangkap dari penjelasan Habib kan, relasi orang tua anak yang dilihat adalah relasi guru murid, karena ada diskusi, ada transfer ilmu dan seterusnya. Jadi yang saya omongkan ini berlaku juga relasi guru murid yang lain, misalnya ustadz ke jamaahnya, guru ke muridnya kan gitu. Gini, kenapa diskusi itu diperlukan? Karena itu tidak optimal punya asumsi bahwa si A pasti lebih tahu daripada si B, si guru lebih tahu daripada si anak, bahwa dia lebih tahu duluan, iya. Tapi bukan berarti lebih tahu dan lebih paham loh. Lebih tahu duluan kan gitu. Jadi kalau asumsi dasarnya lebih tahu duluan, pasti ada ruang untuk diskusi karena pengen anaknya berkembang agar pengetahuannya lebih daripada bapaknya. Beda yang dengan asumsi bahwa aku pasti lebih tahu daripada kamu. Jadinya pemaksaan. Jadinya ya gini loh, yang bener ini gini. Si anak jadi kemudian dia bukan merasa tercerahkan dengan pilihan,
tapi merasa dipaksa dengan keputusan yang dia tidak pahami. Ini lagi-lagi teramplifikasi dengan dunia modern Ki. Karena banyak hal, terutama tempat dia bergaul, itu yang orang tuanya sendiri nggak paham. Kamu ngapain ngasih tahu aku soal Instagram? Aku belajar Instagram bukan dari bapakku kok. Iya. Misalnya gitu. Sementara anak-anak sekarang menghabiskan waktu di internet dan sosial media sangat banyak nih. Ini ada yang ngomong bahwa ini adalah generasi yang kehilangan bapaknya karena lebih banyak bergaul di sosial media daripada dengan orang tuanya. Sementara orang tuanya tidak paham dunia sosial media, sehingga terjadi kelas-kelas tabrakan nilai yang tidak bisa dipecahkan nih. Iya. Karena si bapak nggak tahu sosial medianya juga tempat yang dominan buat si anak menghabiskan waktu. Seperti itu tadi, wong soleh kumpulono, ketika dia kumpul dengan situasi sosial media, dia akan mengikuti nilai-nilai yang berlaku dalam sosial media tersebut. Dari dulu saya kan mengatakan, hati-hati loh sosial media. Kalau kamu dewasa nggak masalah nih, tapi problemnya yang tumbuh di situ, dia akan mengadopsi nilai-nilai yang mayoritas, bukan nilai-nilai yang benar atau salah. Iya. Dan kalau kita ngomong mayoritas manusia itu bukan manusia yang pandai. Iya. So, benar atau salah? Ini kalau di backup sama Kanjeng Nabi ya saya lebih bahagia itu. Iya. Iya, di Quran itu seringkali mayoritas itu dikritik kan. Aktsarahum la yaqilun, aktsarahum la ya'lamun. Sebagian besar kalian itu nggak berpikir, nggak punya ilmu. Karena seringkali ketika sudah mayoritas, yang tumbuh itu ego mayoritarianisme. Ego ya pokoknya aku menang gitu. Mob mentality itu. Iya. Mental mob. Ya jadi ada penelitian kok, semakin banyak orang berkumpul semakin sifat hewannya yang kelihatan. Manusianya semakin berkurang. Jadi ya ini handle-nya delicate nih, anak muda dengan orang tua ini. Kita pada masa transisi yang mengerikan nih. Karena tempat ruang anak muda untuk tumbuh itu tidak bisa lagi dikontrol dalam tanda petik. Kalau dulu kan di sekolahan, paling banyak, kemudian main di rumah atau di kompleks yang masih bisa diawasi, pakai nilai-nilai lokal, tolak ukurnya masih ikut tolak ukur lingkungan di situ. Sekarang menghabiskan banyak waktu di internet, mengadopsi tolak ukur yang ada di internet yang tidak ada satupun kontrolnya, hanya mengandalkan insting mayoritas manusia, sementara mayoritas manusia tidak berpikir. Jadi jangan kaget kalau kemudian generasi berikutnya adalah orang-orang yang banyak susah berpikir. Ini seharusnya yang lebih-lebih pandai dan terutama yang punya kekuatan untuk membuat perubahan itu melakukan benar-benar. Tapi dipikir bener, nggak cuma bikin webinar, ayo hati-hati pakai internet terhadap hoax. Relasinya itu kira-kira akan dinamis Mas Abraham berarti? Iya pasti. Kadang si orang tua ini harus jadi guru, Kadang jadi murid. kadang jadi murid, Harus. kadang jadi teman, Iya. dan sebagainya. Dinamis. Karena pada fundamentalnya ini sama-sama manusia yang diberi hadiah berbeda sama Tuhan. Kan saling bagi hadiahnya itu tadi. Tapi biasanya tolak ukur si bapak itu adalah dirinya sendiri. Ya, pasti. Karena dia punya pengalamannya itu. Iya. Dan dia menyebut bahwa ini yang terbaik untukmu gitu. Dan aku ingin kamu satu langkah di depanku. Ini upaya untuk mengakselerasi diriku. Atau gini, aku pengalaman lah. Udah paling enak ya di UGM, setelah UGM ya jadi PNS. Hidupmu aman. Itu kan yang ada di orang tua sebagian. Jadi sebenarnya ya udah ini jalan amanmu kok. Iya. Ini gini juga sih. Si orang tua itu kan juga bukan berniat buruk kepada anaknya. Iya. Dia berniat baik dengan limitasi pengetahuan yang dia miliki. Ini seperti semua pertumbuhan manusia yang tidak memahami limitasinya sendiri seringkali salah berbuat kan gitu. Contohnya? Misalnya tadi, misalnya gini. Jadi PNS. Kamu ke ke UGM terus kemudian outputnya jadi PNS. Saya nggak ngomong jadi PNS itu buruk, tapi tidak semua orang cocok jadi PNS. Oke, misalnya bapaknya belajar, ada ya penelitian psikologi yang mengatakan ada prediktor yang menunjukkan bahwa orang cocok nggak jadi pekerja atau cocoknya jadi entrepreneur atau cocoknya jadi kreatif. Misalnya anaknya openness-nya tinggi, memang sebenarnya dia justru akan sangat produktif menjadi pekerja kreatif. Dipaksa jadi PNS, orang tuanya membunuh anaknya sebenarnya. Karena rekomendasi orang tua itu melawan modal yang dikasih Tuhan. Layu nih si anak nih. Orang openness-nya tinggi itu di sebuah pekerjaan yang tidak membutuhkan kreativitas, layu. Anak dipaksa untuk berenang melawan arus ya, karena sunatullahnya arusnya misalnya ke bawah, dia disuruh berenang ke atas karena orang tuanya merasa lebih tahu. Dia lupa bahwa si anaknya itu punya bakat dan modal yang berbeda dari Tuhan. Ya, menurut saya kunci paling besar adalah kemauan belajar si orang tua juga, bahwa kemungkinan itu sangat lebar. Dan
dan bahwa hidupmu valid ya, tapi jangan pengalaman hidupmu jadi pagar, pengalaman hidupmu jadi warning. Oke. Sehingga si anak tidak nyemplung pada lubang yang sama bapaknya. Tapi Atau yang ditransfer itu adalah nilainya ya mungkin. Atau nilainya dari bukan ke wisdomnya. PNS-annya, tapi nilai-nilai positif yang ada pada ke PNS. Mungkin Misalnya kamu harus tepat waktu. misal atau misalnya dia bisa menjelaskan kenapa PNS itu lebih aman. Oke. Misalnya gini. Oke. Makanya PNS lebih aman. Mungkin anaknya punya counter nih. Pak, itu zaman dulu, Pak. Iya. Sekarang keadaannya gini, faktanya gini, Iya. gimana dan seterusnya. Si bapak biasanya tidak punya cukup tenaga untuk menurunkan egonya. Ah. Itu problem lebih besar lagi itu. Atau Ya juga gini tidak kok, punya kamu cukup hidup- tenaga untuk belajar pada anaknya. Ya betul, ya. Anaknya kan pasti punya tesis tuh. Iya punya tesis juga, Nah, dia misalnya punya mending jadi YouTuber aja, Pak. Si bapak ini nggak punya effort untuk kemudian belajar YouTuber itu Iya, apa iya. gitu. Kalau bapaknya ngomong jadi PNS dibantah anaknya jadi YouTuber aja. Bapaknya harusnya bisa bantah anaknya. Iya. YouTuber tuh resikonya gini. Iya, Nah, itu jadi iya, diskusi itu. yang asik Itu kemudian. diskusi yang asik. Heeh. Makanya Kan didik anak sesuai zamannya kata si Nali. iya, saya bayangkan analoginya ya. Si anak kan punya api untuk tumbuh ya. Si bapaknya juga punya api yang berbeda nih. Bapaknya pengen anaknya apinya tumbuh gede tapi tidak terlalu besar untuk membakar dirinya, tapi juga nggak mati sampai apinya nggak diteruskan gitu. Nah, keseimbangan itu sama sekali tidak mudah. Itu butuh pengetahuan, butuh pemahaman terhadap si anak, terhadap dunia yang dialami si anak dan seterusnya lah. Kalau orang tuanya cukup dewasa untuk mencoba memahami itu, yo harusnya lebih seimbang. Karena kalau pemaksaan terlalu besar, anakmu apinya mati loh. Kalau apinya mati, kasihan loh. Dan ini bukan hanya berlaku pada pekerjaan, cinta juga, Iya, pasangan iya. hidup dan lain sebagainya. Banyak hal. Nah, cuman gini Mas Abrang, kita kasih contoh ke Cak Non aja. Cak Non ini kan sebenarnya sudah ngasih modal sosial yang besar Mm-mm. tentang bagaimana pengaruh dia di masyarakat. Yang menurutku itu bisa jadi modal, itu semacam ombak yang bisa dinaikin, diselancarin. Punya bayangan itu enggak? Atau punya pandangan lain tentang bagaimana melihat? Mungkin itu kondisi unik yang saya alami ya, bahwa kemudian Cak Nun dikenal itu bukan tanpa itunya loh, bukan tanpa resikonya juga loh. Nah, itu juga. Ya, benar. Oh, ada kali. Resikonya kan kita harus lebih tinggi dari ayah kita, atau bahkan saudara kita. Jadi kita tidak, misalnya ya, ini yang diomongin orang ya, diomongin salah satu Kiai Kanjeng ya, dia kan kasihan ya jadi kamu katanya gitu. Kalau menang nggak kondang, nggak disorak, kalau kalah wirang. Iya. Karena ya pantas anaknya Cak Nun, kalau kalah lu kok nanya Cak Nun kok kan gitu. Iya. Jadi nggak ada posisi, maksudnya posisi dihargai itu kan juga sangat tidak mudah. Jadi kemudian karena standarnya berubah. Si saya sendiri harus bereaksi terhadap itu. Kalau saya lama-lama berkutat di situ, nggak gerak-gerak nih, harus cari parameter yang berbeda nih. Masuk parameternya pujian keberhasilan atau tidak, ya nggak main di situ ya kemudian. Bahkan pada keterkenalan itu juga apa yang saya kapitalisasi dalam tanda petik ya. Karena ketika saya membangun Leto itu justru saya pengen menunjukkan bahwa saya nggak mengkapitalisasi modal dari bapak kok. Yang ngejawai gitu musiknya. Bukan. Saya masuk Leto tuh nggak ada yang tahu kalau saya anaknya Cak Nun. Oh. Sampai hampir 2 tahun 3 tahun berikutnya. Oke. Sampai kemudian Leto dikenal, baru kemudian dikenal bahwa anak Cak Nun. Saya juga nggak pengen ada bias itu. Kalau saya gagal, biarkan saya gagal. Kalau saya berhasil, saya bisa jadi membuktikan bahwa saya bisa berjalan tanpa menggunakan sumber daya itu. Nggak dosa menggunakan. Nah itu, aku baru mau itu. nanya. Itu bukan model ego tersendiri juga, Mas Abang? Ya artinya kan, ya nggak ada salahnya gitu. Nggak ada salahnya, itu choice kok. Choice. Pilihan kok. Aku cuman gini kemudian. Kenapa memilih itu dan bukan ini yang lebih mudah? Bahwa menggunakan modal sosial yang sudah dibangun oleh Cak Non. Karena saya merasa begini, karena kemudian pasti ada ekspektasi yang sudah terset up di situ, dan saya tidak bisa fully menjadi diri saya sendiri. Dan kalau saya tidak bisa menjadi fully diri saya sendiri, saya merasa tidak hidup. Kenapa saya hidup harus mengikuti sebuah framework yang di layout sebelumnya? Karena yang outputnya bukan memenuhi harapan orang lain kok. Output terbesarnya adalah bermanfaat untuk orang lain kok. Bermanfaat tidak harus pada sebuah framework tertentu, tapi yang paling nyaman kamu jalani kan gitu aja. Dan tidak ada yang lebih nyaman selain menjadi diri sendiri kan. Kan gitu. Jadi kalau hipotesis saya seperti itu. Walaupun kemudian tidak bisa menghindar juga ketika orang kenal anaknya Cak Nun pada batas tertentu. Saya kemudian naik pakai Leto itu juga masalah kok. Kalau saya ngomong agak serius sedikit dan akademik, walaupun kalangan akademik mengakui, umum kan mesti ngomongnya penyanyi tahu apa sih? Penyanyi tahu apa sih? Ngomong-ngomong kayak gitu. Itu ya kalau kita terlalu lama memikirkan itu ya nggak gerak-gerak juga. Maksudnya ya itu
ini bukan obrolan personal sebenarnya, tapi obrolan tentang bagaimana seorang yang dia sudah ada bayang-bayang sebelumnya, entah itu orang tua, kakak, Pasti nama tidak besar mudah. klan misalnya Habib, Ya, atau bahkan masa lalu dirinya sendiri. iya, pasti tidak mudah. Kamu dulunya baik kok sekarang jadi begini gitu, atau dulunya kamunya begini kok sekarang jadi begitu gitu. Pertumbuhan itu tidak diapresiasi kadang oleh Orang. masyarakat, Ya. oleh orang. Nah, kalau udah bicara bagaimana pandangan seharusnya orang tua ke anak, sebaliknya Mas Abra, gimana anak seharusnya memandang orang tuanya itu dengan segala keterbatasannya? Itu sumber daya paling dekat yang kamu yang harus manfaatkan. Menimba ilmu itu paling dekat sama orang tua. Oke. Kamu tidak setuju-setujunya sama orang tuamu, kamu ngapain buang-buang sumur itu? Nggak usah kamu Tidak setuju, tidak setuju. tidak setujunya itu sumber daya yang bisa kamu manfaatkan dan dekat. Ya, sesalah-salahnya orang tua pasti ada yang bisa kamu pakai kok. Belajar bahwa kalau itu salah gitu, minimal. Minimal. Minimal, ya. Seringkali gini, seringkali bahwa kamu belum paham apa yang dimaksud orang tua. Ah, iya. Seringkalinya itu karena belum cukup dewasa untuk memahami. Sekarang kok gitu sih nggak masuk akal biasanya gitu. Tapi ntar dewasa, oh iya ya dulu bapak pernah ngomong gini ya. Berapa penonton yang alami lihat? Ketika kecil sangat melawan orang tua, ketika tumbuh dewasa mulai iya ya kalimat pantas bapak saya gini. Oh iya ya pantas ya bapak saya. Tentang gini. kearifan juga biasanya kita gitu. Walaupun ada yang sebaliknya. Ada yang sebaliknya, karena bisa terbangun dari mitos kan, Ya. kearifan itu. Ya ya. Apa yang disebut dengan kearifan itu. Misalnya, kenapa dulu kita pakai daun piringnya, atau kenapa dulu kita pakai kuningan bejananya. Akhirnya kan sekarang sebagian orang berpikir, oh ternyata begini dan Ya, begitulah, ada manfaat positifnya Ya, secara medis. Ya. Oke, melihat berarti ya apapun keadaan orang tuamu ya melihat sebagai sumur tadi yang pasti bisa ditimba sih. Kalau saya kan garis bawahnya berpikir utilitarian ya. Oke. Fungsi Fungsi aja. Mau fungsi lah. Kemanfaatannya. Ya, kemanfaatan aja lah. Ya, apa, fundamen sebelum yang lain-lain, sebelum emosional apa dan seterusnya ya. Yang fundamen aja lah kemanfaatan. Bisa nggak sih kamu ambil manfaat dari situ? Ilmunya sebanyak apa sih? Paling nggak kamu bisa satu variabel bisa kamu hilangkan. Bahwa orang tuamu pasti pengen yang terbaik buatmu. Jadi nggak mungkin ngasih advice yang salah. Oke. Misalnya gitu. Dan itu sudah lumayan aman gue. Oke. Iya, iya. Jadi sayang kalau dibuang, ngapain sih? Wong pengalaman buruk aja punya Nilai. fungsi penting dan nilai untuk pertumbuhan kita, apalagi orang tua. Nah, pola komunikasinya gimana seharusnya, Mas Abra? Gak ada seharusnya tuh, menurutku. Semua punya tipikalnya sendiri-sendiri. Karena kegagalannya sering di sana. Betul, Kegagalan komunikasi anak dan orang tua. betul. Karena gini juga, bro. Atau gini, tidak ada yang seharusnya, tapi toolsnya gimana, guidance-nya gimana seharusnya komunikasi itu. Karena kan orang, ya maksudku ngene loh. Tapi kata orang tuh enggak loh. Ini kan kayak dua orang, aku sering bilang dua orang yang berkomunikasi tapi nggak komunikatif gitu. Karena ketika anak bicara orang tua nggak mendengar, ketika orang tua bicara anak nggak mendengar, hanya mau bicara aja keduanya. Komunikasi itu nggak cuman pakai bahasa loh, bro. Komunikasi itu bisa pakai signal. Oke. Contohnya? Rajin itu lebih kuat pakai signal daripada pakai bahasa. Ayo jadi anak yang rajin. Itu kalah kuat sama orang tua yang benar-benar rajin dan diamati oleh Keteladanan. Ya? keteladanan. Itu kan pakai sinyal. Jadi dia bisa mengimitasi tanpa dia harus tahu bahasa, tanpa harus dia sadar tentang ilmu itu, tapi diimitasi. Karena manusia modal utamanya kan imitatif. Oke. Oh, yang membedakan kita dengan hewan yang lain, kenapa belajar cepat? Karena kita imitasinya kan cepat banget. Iya. Nah itu yang sering dilupakan, bahwa kalau kita ngurut dari bayi itu belajar bukan dari bahasa loh, itu paling belakang loh itu bahasa. Baru setelah bahasa baru baca tulis. Tapi sebelum bahasa itu semua dari pengalaman. Iya. Dari pengalaman dan dari imitasi. Iya. Dan kalau kita tahu bahwa itu lebih fundamental cara mentransfer ilmu, ya hati-hati nih menitik beratkannya. Sepemahaman saya teladan itu lebih berharga daripada kalimat dakwah. Menurut saya nggak tahu ya. Iya. Dan itu juga berlaku dari anak ke orang tua. Artinya si anak ini membuktikan bahwa pilihannya benar. Maksudnya gimana? Untuk meyakinkan, misalnya, oke Pak, aku mau jadi entrepreneur aja, nggak mau jadi PNS. Nah ini kan si bapaknya minta PNS. Cara menjembatani dua orang ini dari pihak si anak kan mau meyakinkan orang tuanya bahwa entrepreneur itu lebih baik daripada jadi PNS. Nah, gini. Nggak mungkin kan dengan, ya udah aku mau jadi entrepreneur dulu, lihat loh, nih pasti aku berhasil. Itu juga belum tentu nggak berhasil, dan ketika nggak berhasil,
Bukan berarti wirausaha itu salah, mungkin di poin ini salah, tapi di usaha lain mungkin benar gitu. Ini makanya saya bilang komunikasi itu tidak bisa distandarkan, karena bukan hanya urusan komunikasinya aja, tapi urusan bagaimana dua orang berbicara itu bisa memperdalam apa yang dibicarakan. Kalau misalnya saya simulasi ini tadi ya, kalau saya disuruh jadi PNS, enggak, aku mau jadi entrepreneur aja, misalnya gitu, ditanyain, PNS aja itu lebih aman. Emang nyari apa sih PNS? Ya biar duitmu aman. Emang kenapa sih biar duitnya aman? Biar bahagia. Saya jadi entrepreneur dari awal udah bahagia. Nggak usah punya duit. Nggak usah punya duit dulu, saya nyari duit sambil bahagia. Kalau tujuannya sama-sama bahagia, saya bahagia nih menjalankan pilihanku. Iya, resikonya besar, tapi saya bahagia. Bapak rasa nggak aku bahagia? Itu argumentasi yang nggak mudah dibantah kan gitu. Itu mungkin semacam ini ya, komunikasi yang sifatnya emosional, bukan rasional. Itu rasional. Iya, tapi kan kebahagiaan itu lebih bersifat emosional. Ya, tapi logik kausalitasnya kan jelas. Iya. Kenapa PNS duit kenapa kebahagia? Oke, ini 4 langkah nih. Aku 1 langkah aja kok. Bahagiaku bukan karena urusan punya duit, bahagiaku karena melakukan sebuah usaha yang aku percayai dengan kegagalan dan keberhasilannya yang ku janjikan bahwa aku tidak akan pernah putus asa. Misalnya ada exchange nih. Oke, aku jadi entrepreneur tapi bapaknya kok harus jadi PNS. Oke, aku janji entrepreneur, gagal berhasil aku gak akan putus asa. Makanya bapaknya juga dikasih sesuatu. Oke. Aku punya pegangan nih bahwa anakku udah beneran di sini gak akan putus asa nih. Dan itu juga ada bargain seperti itu misalnya untuk meyakinkan kedua belah pihak. Ada bapak-bapak tertentu yang sangat keras kepala, ada juga. Iya, ada. Dan ada anak-anak yang nggak berani berdiri di kakinya sendiri, ada juga. Makanya ini faktor yang sangat tidak mudah sebenarnya. Tapi itu memang bagian dari evolusi sih, bagian dari hadiah itu tadi. Semua harus berbeda sehingga punya pengalaman uniknya menghadapi tanda petik problem sang salah satu orang tuanya itu. Pada akhirnya ya komunikasi itu ya bersifat personal. Artinya setiap anak itu merenungkan pola komunikasi seperti apa yang sebenarnya cocok. Iya. Kalau aku malah sering juga bilang pola komunikasi yang emosional itu sangat efektif. Biasanya dengan ibu. Dengan ibu. Iya, biasanya dengan ibu emosional komunikasi. Ibu pengen saya bahagia kan? Iya. Ya udah, saya mau milih. Ini karena bahagia. Ini karena saya bahagia dengan itu. Kalau sama ibu nggak usah pakai ngurut itu tadi. Iya. Bu, saya tuh pengen bahagia, Bu. Saya ngelakuin ini bahagia nih. Karena pengen menumbuhkan diri nih. Saya pengen belajar. Semua orang. Kalau dengan bapak ya, nanti jembatannya dibangun. Jembatannya dibangun. Logikanya, urutannya gimana bapaknya? Tapi goalsnya ya emosional semua itu ya. Manusia kan makhluk emosional sih, itu nggak bisa dihindari pasti. Tapi kalau untuk sebuah keputusan yang menghasilkan akibat, itu juga penting logika untuk menghitung resiko. Karena untuk berhasil semua orang siap. Yang tidak siap itu gagal. Iya. Makanya logika itu penting untuk ngesas resiko nih. Kalau gagal gimana, kalau ini gimana. Makanya tadi janji tidak putus asa, itu kan memastikan bahwa kalau gagal, aku tetap akan berjuang kan gitu. Iya. Jadi ya sambungannya di situ kemudian. Tapi rasa itu yang susah ditransfer, Mas Abra. Oh iya, rasa nggak bisa transfer. Jadi gini, oke janji gak putus asa, tapi akan benar-benar tidak putus asa kan orang tua itu gak percaya rasanya. Dan nggak akan terjadi juga, pasti putus asa. Iya, ya itu yang ada di pikiran si orang tua biasanya. Aku gak mau ngelihat kamu itu begini dan begitu gitu. Tapi ada yang menurut saya ya, ada yang lebih ini pada framework human manusia ya, bukan pada framework satu orang dua orang ya. Orang paling banyak belajar itu ketika melakukan kesalahan sendiri kok. Kalau si anak tidak punya kesempatan untuk melakukan kesalahan, dia tidak akan belajar untuk belajar dari kesalahan. Dia akan belajar menyalahkan yang menyuruh dia membuat keputusan. Oke, iya. Itu dan ujung-ujungnya chaos dengan orang tua. Dulu disuruh kayak gini aku nggak bahagia. Kalau aku gini dulu, kalau itu tuh bisa mengerikan itu. Itu bahkan bisa mempengaruhi buruk keimanan kita. Karena kalau ikhtiarnya nggak maksimal, kita itu nggak akan bisa ridho penuh kepada takdir. Ya. Ketika takdirnya begini, coba aku begini. Seandainya begitu, mungkin aku nggak begini, gitu. Makanya ikhtiar maksimal itu menjadi penting. Ya, aku udah maksimal, terserah. Iya, terserah ya. Mau gimana lagi ya, mentok gitu. Nah, kalau gini Mas Abdul, dalam kondisi kahar, kan kadang orang tua dan anak ini mendapati kondisi-kondisi yang kahar di antara keduanya, chaos. Gimana kemudian melihat relasinya agar kemudian bisa tetap positif dan konstruktif? Karena gini,
di Islam itu dituntut itu kita. Sesalah-salahnya bapakmu atau ibumu, serusak-rusaknya bapakmu atau ibumu, sebeda-bedanya bapakmu dan ibumu dengan kamu, termasuk dalam hal iman dan agama, iya kamu harus tetap bakti kepada dia. Clear kalau di sana. Tapi kan itu bukan sesuatu yang mudah. Kita berdamai dengan orang tua yang menurut kita dia telah menghancurkan kita, gitu. Apalagi sekarang kan banyak orang tua yang tidak memerankan posisinya sebagai orang tua. Ya. Ini jawaban saya bisa backfire ini, Beb. Karena di situ ada variabel yang satu, yang tadi kita harus berbakti pada orang tua. Iya. Berbakti kan sebuah konsep nih, Iya. sebuah niat. Implementasinya kan bisa macam-macam, Beb. Iya. Aku nggak mau ketemu orang tua aku karena aku berbakti. Kenapa? Kalau aku ketemu pasti aku marah. Iya. Daripada aku marah, aku nggak ketemu dulu. Iya. Itu bisa loh berbakti. Bisa. Jadi nggak ketemu orang tua tuh Iya. karena berbakti bisa juga nih. Iya, aku Tapi pernah ngasih logika soal memblokir. Memblokir orang yang suka ngata-ngatain kita di medsos. Itu bentuk sayang kita kepada dia agar dia gak nambah dosa dan kita gak ngedumel Iya. terus. Oke. Takutnya itu jadi alasan nih. Takutnya jadi alasan, udah aku nggak mau sama orang tua aku lagi. Aku berbakti kok ini gitu loh. Iya, itu cuma Takutnya, alibi. ya, alibi, takutnya alibi. Tapi kalau kamu memang punya konsep berbakti yang maksimal kamu lakukan dengan minimal damage, yang menurutku manusia juga tumbuh. Coba aja teorinya itu dilakukan. Nggak ada gunanya kita ngasih emas kalau dia nggak paham emas kan gitu. Iya, iya. Dia harus tahu prosesnya dulu. Jadi menurut saya ya paling penting bahwa niat berbaktinya ada nih, Bu. Apapun perilakumu, apapun sikapmu terhadap orang tua, berbaktinya di mana nih? Coba definisikan. Kalau itu lahir dari ketulusan kebaktian itu. Iya, iya. Bahwa emang benar-benar Aku berbakti. berbakti cara Outputnya terserah. aku mungkin malah aku diem di depan bapakku, nggak akan ngomong satu kata pun, dan malah jadi kelihatan ngambek misalnya gitu ya. Ya itu dalam hati kamu ngomong, aku berbakti kok ini. Daripada aku ngomong, malah tambah renggang, ruwet hubungannya. Aku akan menahan diri nggak ngomong apapun. Itu demi berbaktiku. Orang lain bisa ngelihat bahwa oh kamu tuh nggak berbakti sama orang Ada tua. bapaknya kok, Kang. Ada bapaknya nggak ngomong dan seterusnya. Tapi sikap dan niat beda. Kalau tadi kan ngomong inak malu niat. Iya. Terus niatnya gimana, Iya, ekspresinya kemudian gimana. Saya nggak bisa mensimulasi cara yang universal untuk semua orang karena misalnya kalau kamu nonton videoku yang besok Selasa, Iya, yang iya. terakhir itu, Ah. saya kan ngomong bahwa problem solving itu selalu unik karena ada tingkatnya. Kalau konsep itu hampir sama kita sama yang lain. Konsep iman, konsep definisi itu kan sama. Kita perlu sama di situ Iya. karena biar kita bisa komunikasi. Kemudian kalau sudah ngomong teori analisis itu bisa beragam, nggak sama lagi. Tapi kalau sudah problem solving langsung ke masalahnya itu pasti unik karena tidak ada satupun keadaan di dunia yang sama persis. Yang sama teorinya bisa, tapi implementasinya, Kondisinya. itu bisa sangat unik nih. Misalnya kita pakai gini, kamu kalau sama bapak ngomong yang halus deh. Misalnya gitu bisa kita jadiin rumus universal ya. Itu hanya bisa batal gara-gara kalau bapaknya tuli. Iya, iya. Jadi itu nggak ada yang universal juga. Iya. Maksudnya ada spesifik kondisi yang berbeda yang kita harus bisa mengkonversi itu menjadi cara yang memang cocok untuk keadaan pribadi kita. Iya. Tapi prinsipnya itu tadi berbakti. Caranya gimana? Kamu yang paling tahu bapakmu, Iya. kamu yang paling tahu keadaanmu, kamu yang paling tahu sejarahmu dan keluargamu seperti apa. Coba kamu optimalnya gimana? Paling gitu aja. Jadi outputnya ya terserah kepada Yes. si keduanya. Tadi itu kalau sudah niatnya melakukan yang terbaik, sudah nggak ada utang, ya, menerima Rasa. takdir. Iya, Ya kan menerima kalau takdir. sudah ikhtiarnya maksimal. Iya, kan Kan ikhtiarnya gitu. maksimal. Mas Abraham, makasih. Wih,